Baiklah, perkenalkan nama saya Jesiana Hiwoi. Nama saya Melki Kalo. Salimega Putri Pondaa. Saya Resika. Saya Widya Lonto. Nama saya Ananda Firelsa Saludung. Dengan NIM 201 1101 203. Dengan NIM 20111 01206. NIM 2011 1101 209. NIM 20111101212. NIM 1911111011156. NIM 2011110124. Kelas F semester 5. Semester 5. Dari semester 5. Semester 5. Jadi sebelum kita mengetahui lebih jauh bagaimana proses pengolahan data menjadi informasi, pastinya terutama kita harus mengetahui apa itu definisi data. Jadi data itu merupakan sekumpulan informasi atau keterangan dari suatu hal yang diperoleh dengan melalui pengamatan atau pencarian ke sumber-sumber tertentu. Sedangkan pengertian informasi itu adalah sekumpulan data atau fakta yang telah diproses dan dikelola sedemikian rupa sehingga menjadi sesuatu yang mudah dimengerti dan bermanfaat bagi penerimanya. Dan pengolahan data menjadi informasi itu merupakan sebuah proses manipulasi data untuk menjadi informasi. Jadi kumpulan data yang awalnya tidak memiliki informasi ini yang belum bisa disimpulkan, jika dilakukan proses pengolahan data maka akan menjadi informasi. Berikut saya jelaskan mengenai jenis-jenis data dan fungsi informasi. Pertama, jenis-jenis data terbagi jadi 3, yaitu pertama berdasarkan sumbernya. Data terdiri atas 2 jenis, yaitu data primer dan juga data sekunder. Data primer disebut juga data asli yang didapatkan dari sumber-sumber tertentu sebagai objek penelitian. Sedangkan data sekunder atau data tambahan biasanya diperoleh dari sumber-sumber terdahulu, misalnya seperti buku, jurnal, dan lain-lain. Kedua, berdasarkan sifatnya. Data terdiri atas data kualitatif dan data kuantitatif. Data kualitatif biasanya banyak dijumpai dalam bentuk pernyataan verbal, gambar, maupun simbol, dan data kuantitatif lebih mengarah kepada pernyataan dengan secara terbilang atau angka. Terakhir, berdasarkan waktu pengambilannya, data dapat dikumpulkan dan dengan secara berkala dan juga data cross-section. Data berkala ini dapat kita temukan dalam kegiatan atau aktivitas survei penduduk, data kebutuhan penduduk dalam setahun terakhir. Data cross-section atau data yang terkumpul pada waktu tertentu, contohnya seperti data hasil ujian siswa yang diperoleh setelah ujian itu telah selesai dilaksanakan. Selanjutnya mengenai fungsi informasi. Pertama, menjadi sumber pengetahuan baru. Informasi valid yang didapatkan oleh seseorang dapat menjadi pengetahuan baru dan menambah wawasan di bidang tertentu. Kedua, kurangnya informasi tentang sesuatu akan menimbulkan ketidakpastian. Nah, untuk menghapus ketidakpastian tersebut, maka diperlukan informasi lengkap dan valid dari sumber terpercaya. Ketiga, sebagai media hiburan informasi yang dapat berfungsi sebagai hiburan bagi masyarakat. Yang keempat, untuk sosialisasi kebijakan informasi. Yang kelima, dapat mempengaruhi khalayak penyampaian informasi melalui media massa, biasanya dilakukan untuk mempengaruhi khalayak. Yang keenam, dapat menyatakan pendapat di era media sosial seperti sekarang ini. Sangat mudah untuk menyampaikan pendapat ke ruang publik. Namun, tidak semuanya pendapat tersebut sesuai dengan fakta yang ada.
Tahapan proses pengolahan data menjadi informasi. Yang pertama, penghimpunan dan pencatatan data. Tahapan ini berhubungan dengan proses pengumpulan atau penghimpunan data yang biasanya merupakan proses pencatatan atau recording data ke dokumen dasar atau formulir. Penghimpunan data dapat diperoleh melalui formulir-formulir yang sudah ada sebelumnya, seperti formulir penerimaan siswa baru, formulir pasien rumah sakit, formulir pembukaan rekening bank, dan lain sebagainya. Tahapan penghimpunan dan pencatatan data melalui komputerisasi dapat dilakukan dengan cara melakukan input data melalui aplikasi atau perangkat lunak yang digunakan. Tahapan dari cara kerja sistem komputer ini adalah data yang telah didapatkan dan dikumpulkan, dimasukkan oleh pemakai atau pengguna pada perangkat input. Kemudian dengan metode tertentu, data yang diinputkan diolah atau diproses oleh perangkat proses dan selanjutnya dihasilkan informasi atau perangkat keluaran atau disebut dengan output device. Yang kedua adalah pengklasifikasian data. Setelah tahapan penghimpunan dan pencatatan data, maka tahapan selanjutnya adalah pengklasifikasian data. Dalam tahapan ini, data diberi identifikasi atau diklasifikasikan. Identifikasi tersebut dapat dilakukan dengan suatu kelompok atau beberapa kelompok dari data tersebut, sehingga nantinya merupakan karakteristik dari data yang bersangkutan. Yang ketiga adalah penyusunan data, atau disebut dengan sorting. Setelah data-data diolah dan diberi identifikasi, maka data tersebut mungkin perlu diatur atau disusun sedemikian rupa. Contohnya, mengurutkan data berdasarkan kode pengklasifikasinya, berdasarkan nama, tanggal, dan lain sebagainya. Proses ini dinamakan dengan sorting. Yang keempat adalah perhitungan atau calculating. Tahapan ini, data dihitung atau dikalkulasi. Pelaksanaan perhitungan, data dihitung atau dikalkulasi seperti pelaksanaan perhitungan atau disebut juga dengan calculating. Yang kelima, penyusunan laporan atau summarizing. Untuk memungkinkan dilakukan analisis terhadap data atau informasi yang dihasilkan, diperlukan penyimpulan atau pembuatan rekapitulasi laporan sesuai dengan keinginan pemakai informasi. Tahap ke-6 proses pengolahan data menjadi informasi, yaitu storing atau penyimpanan. Storing atau penyimpanan data dan informasi yang sejenis ke dalam file di masa yang akan datang perlu dilakukan. Nah, media penyimpanan ini terdiri dari beberapa macam yang disesuaikan dengan metode dan peralatan yang dipakai di dalam sistem pengolahan data, seperti kartu, dokumen, serta dapat kita simpan dalam media sosial. Tahap yang ketujuh adalah pencarian atau retrieving. Di dalam file yang disimpan, pencarian data atau retrieving biasa digunakan dengan cara penyimpanannya, terutama jika pengolahan datanya menggunakan komputer. Tahap yang ke-8 adalah komunikasi atau komunikatif. Dalam proses pengolahan data menjadi informasi, sampai informasi tersebut dapat dipakai oleh user atau pengguna, maka diperlukan suatu komunikasi sehingga mempermudah proses pengolahan data menjadi informasi. Tahap yang ke-9 atau tahap yang terakhir yaitu penggandaan atau reproduksi. Untuk pengamanan, apabila data hilang atau rusak, juga untuk keperluan perusahaan lainnya, bisa dilakukan dengan penggandaan dengan menggunakan mesin fotokopi maupun magnetic tape. Penggandaan berarti cara atau proses dalam menggandakan, di mana menggandakan ini merupakan usaha untuk memperbanyak, melipat gandakan beberapa kali dokumen. Pada saat ini kita akan membahas mengenai pengiriman data dan jenis-jenisnya. Pengiriman data adalah penyaluran data mentah dari suatu tingkat administrasi kesehatan atau dari lapangan ke tingkat administrasi kesehatan lebih tinggi atau ke penyelenggara survei dalam suatu sistem kesehatan untuk diolah. Terdapat dua jenis pengiriman data, yaitu pengiriman data secara vertikal dan pengiriman data secara horizontal. Apa itu pengiriman data secara vertikal dan pengiriman data secara horizontal?
Jadi, pengiriman data vertikal adalah pengiriman data dari suatu tingkat administrasi kesehatan atau dari lapangan ke tingkat administrasi kesehatan di atasnya atau ke penyelenggara survei. Sedangkan, pengiriman data horizontal adalah pengiriman data dari satu pelaku ke pelaku sistem kesehatan yang lain dalam satu tingkat administrasi. Pada dasarnya, pengolahan data mencakup 3 langkah pokok, yaitu pembersihan data, pembuatan ringkasan untuk analisis, dan analisis data, dan penguasaan informasi. Kita masuk ke bagian yang pertama, yaitu pembersihan data. Pembersihan data akan menjalani proses transformasi data mentah ke dalam tabel-tabel atau indikator-indikator akan berlangsung mulus tanpa gangguan akibat adanya kesalahan atau error. Bagian yang kedua yaitu pembuatan ringkasan untuk analisis. Tahap kedua dari pengolahan data adalah pembuatan ringkasan data yang berupa tabel-tabel yang berisi indikator. Terdapat 3 jenis tabel, yaitu tabel induk, tabel teks, dan tabel distribusi frekuensi. Kita masuk ke bagian yang ketiga, yaitu analisis data dan pengemasan informasi. Setelah data diringkas dalam bentuk tabel-tabel, maka langkah selanjutnya adalah memasukkan data atau indikator yang terdapat dalam tabel-tabel tertentu sesuai dengan informasi yang akan dihasilkannya. Kegiatan ini disebut dengan analisis data. Terdapat 4 jenis analisis data, yaitu analisis deskriptif, analisis komparatif, analisis kecenderungan, dan analisis hubungan. Kegiatan analisis data tidak dapat dipisahkan dari kegiatan mengemas informasi. Bila informasi sudah cukup jelas ditampilkan dalam bentuk tabel, maka biarkan saja informasi tersebut dalam kemasan tabel. Tetapi informasi lain mungkin lebih cepat bila dikemas dalam bentuk-bentuk lain, yaitu histogram atau bar chart dan poligon frekuensi.